Ira, kita mau mulai sekarang? Oke. Oke, aku buka dulu ya kelasnya ya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih untuk peserta kelas ini terbuka. Masih punya semangat untuk hadir. Kita udah di kelas keempat, walaupun artinya ini udah pertemuan kelima ya dari seluruh rangkaian kelas ini terbuka. Selamat datang juga saya ucapkan kepada teman-teman peserta tamu yang sudah meluangkan waktunya sore ini untuk mengikuti kelas. Jadi sore ini kita akan bergabung di kelas teori 4 bersama Ira Agripina yang berjudul Algoritma Seni, Ruang, Pasar, dan Budaya Digital. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena kita belum jauh ya dari Hari Buruh, jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk semua buruh yang menghasilkan semua fasilitas yang bisa kita pakai sekarang untuk keberhasilan kelas ini gitu. Saya terima kasih kepada buruh yang sudah menciptakan kamera, kepada buruh yang sudah menghasilkan laptop saya, gitu. Dan juga seluruh fasilitas yang dipakai oleh inkubator inisiatif. Kemudian saya akan perkenalkan Ira. Jadi kita mengundang Ira untuk mengampu di kelas teori 4 ini karena Ira adalah seorang penggiat sistem terbuka, teknologis, perupa yang sangat erat menggunakan teknologi digital dalam praktik keseniannya. Karena Ira merupakan anggota pendiri dan direktur program dari Foundation, yaitu Laboratorium Media dan Teknologi Baru. HONF didirikan sebagai tempat ekspresi terbuka, teknologi seni dan budaya sejak masa post-reformasi dan revolusi di Indonesia. Ira berpartisipasi dalam berbagai festival seperti Republika Transmediale, Pixelage, Mal Pixel, New Museum Triennale, APAP5, memamerkan karya dan memberikan kuliah di beberapa galeri, museum, dan universitas terkemuka di Wina, New York, Paris, London, Praha, Berlin, Tokyo, Singapura, dan lain sebagainya. Pada tahun 2011 bersama WAAG Society, betul begitu Ira? Ira mendirikan HONF Fab Lab. Wah. Fab Lab pertama di Asia Tenggara dan XX Lab, kelompok perempuan yang fokus pada seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi bebas sebagai generasi kedua dan komunitas alternatif dari HONF. Nah, pengalaman Ira terhadap seni dan teknologi itu sudah sangat panjang, sehingga Ira akan menyampaikan apa yang dia tahu mengenai praktik-praktik seni dan teknologi digital di masa sekarang ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Ira. Silahkan Ira. Terima kasih Vita atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mungkin saya akan mulai share screen dulu. Ya, jadi di sini sebenarnya nanti kelas ini akan berupa performance, tapi saya juga bukan performer yang baik. Jadi di kelas ini sebenarnya nanti saya ingin di akhirnya saya ingin mendapatkan tanggapan dari teman-teman tentang apa yang saya perbincangkan atau apa yang saya pertunjukkan dan menilai, karena ini merupakan pengalaman bersama dan sebenarnya ini pengalaman yang kita hadapi sehari-hari. Bagaimana kita berada dalam sebuah ruang virtual, bagaimana ketika kita berhadapan dengan budaya digital setiap harinya, dan bagaimana sebenarnya setiap harinya kita berhadapan dengan robot-robot yang tanpa sadar atau tanpa kita ketahui telah masuk dalam kehidupan kita.
Mungkin saya akan langsung mulai saja. Dan sebelumnya saya juga berterima kasih untuk rekan-rekan di luar kelas ini yang juga telah bergabung untuk bersama-sama kita akan memasuki sebuah dunia simulacrum mungkin ya, di mana saya akan berhadapan dengan saya sendiri dan saya yang lain dan artificial intelligence untuk berbincang-bincang dan berdiskusi sebenarnya. Oke, kita akan mulai. Saya Ira lagi. Ya, seperti yang sudah dikatakan tadi, kita akan berbincangkan tentang seni ruang dan budaya digital pada kelas seni sains dan teknologi. Seperti yang kita lakukan sekarang, sebenarnya kita sedang berada di sebuah virtual, yaitu adalah sebuah tempat yang saat ini sudah menjadi sebuah kenyataannya, karena di dalamnya terdapat berbagai informasi, terdapat berbagai hubungan sosial, dan juga ekonomi, politik, dan tidak luput di dalamnya juga terdapat seni yang ada di sana. Itu apa yang kita terjadi apa yang terjadi pada kita saat ini ya. Dan saya yakin juga teman-teman di sini setiap hari mengalaminya. Tidak ada yang lepas daripada tempat virtual ini ya. Dan dampaknya terhadap manusia secara kejiwaan memang sangat perlu dipikirkan. Dan dibutuhkan sebenarnya sebuah sikap kritis. Kita akan melihat nanti kenapa kita butuh sikap kritis. Iya, terima kasih ya, saya yang lain. Jadi kenapa sikap kritis ini dibutuhkan? Karena memang jika kita melihat ke depannya perkembangan teknologi ini akan menuju ke sebuah ruang. Oh sorry. Kita akan membicarakan dulu apa itu seni. Mungkin terdengar sedikit basi, cuman di sini saya akan bermain sebenarnya dengan artificial intelligence tentang apa itu definisi seni. Ya, di sini ada definisi tentang seni menurut KBBI, yaitu adalah sesuatu yang halus, kecil dan halus, lembut dan tinggi, bumi dan alam. Jadi semuanya adalah tentang keindahan. Ya, ini mungkin kalau kita membuka kamus. Kita akan mencoba menanyakan pada Siri. Apa itu Siri? Ini bisa dijelaskan? Siri adalah, saya akan menjelaskan. Oke. Siri adalah sebuah artificial intelligence yang dikembangkan khusus untuk Apple Macintosh, yaitu adalah sebuah kecerdasan buatan yang mengacu pada simulasi kecerdasan yang mirip dengan apa yang kita miliki. Namun itu adalah sebuah mesin ataupun robot yang diprogram untuk meniru tindakan kita. Di sini sebenarnya hampir semua artificial intelligence kemudian terpasang pada perangkat-perangkat digital kita, apalagi perangkat digital pintar yang kita miliki seperti smartphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya, dan yang mengacu pada internet, dan terlebih yang mengacu pada internet dan memiliki jejaring internet, mereka mempunyai artificial intelligence. Di situ mereka meniru pikiran manusia dan kemudian mereka dapat belajar dan tumbuh dan kemudian memecahkan masalah-masalah kita. Di sini saya sudah menanyakan ke Siri.
saya yang lain lagi. The expression or application of human creative skill and imagination, typically in a visual form such as painting or sculpture, producing works to be appreciated primarily for their beauty or emotional power. You want to hear the next one? As a noun, it means the various branches of creative activity, such as painting, music, literature, and dance. Want to hear one more? Question? I don't have an answer for that. Is there something else I can't help with? As a noun, it means subjects of study primarily concerned with the processes and products of human creativity and social life, such as languages, literature, and history, as contrasted with scientific or technical subjects. Want to hear one more? Yes. As a noun, it means a skill at doing a specified thing, typically one acquired through practice. You want to hear the last one? Yes, please. As it means archaic or dialect second person singular present to be. Okay, thank you. Jadi itu definisi tentang seni yang saya tanyakan pada Siri. Saya mendapatkan jawaban yang sangat lengkap dan Kompleks mungkin ya? kita akan beralih kepada artificial intelligence berikutnya. Sebenarnya ini artificial intelligence yang novelnya dibuat pada tahun 65 dan ini sebenarnya adalah sebuah core sebagai bentuk Terapis kayaknya ya. Jadi terapis. ya. Sebenarnya Elisa adalah terapis yang berbasis pada JavaScript. Ya, ini adalah Elisa. Saya akan menanyakan lagi pada Elisa, apa itu definisi seni? How do you do? Please state your problem. I want to know about art. Why do you want to know about art? An artist. Do you know anyone else who is an artist? Lots of people. Tell me more about that. I am an artist and I want to know about art. What if you never got to know about art? I never become an artist. That's quite interesting. That's true. I'm not sure I understand you fully. I don't understand art. Does that trouble you? Yes. I understand. You Ya, itu tadi sebenarnya percakapan antara saya yang lain lagi dengan Elisa. Ya, itu adalah percakapan dengan Elisa. Dan kita sebenarnya di sini saya pengen mendengarkan persepsi dari manusia tentang apa itu seni sebenarnya. Nanti bisa diberikan di chat grup. Suara saya jelas nggak ya? Atau videonya tadi yang kurang jelas? Jelas. Kalau suara Ira jelas, Kak. Oh, oke. Ya, mungkin bisa diberikan di chat grup. Jadi karena definisi menurut artificial intelligence tentang seni dan kemudian menurut manusia itu jelas sangat berbeda gitu. Jadi
di sini sebenarnya di sini saya ingin bermain-main karena setiap kita membutuhkan sesuatu definisi tentang sesuatu, sekarang kita akan menanyakan pada Google atau menanyakan pada Siri yang di mana mereka punya artificial intelligence. Di sini nanti kita akan melihat lagi bagaimana itu sebenarnya berpengaruh terhadap institusi seni dan atau infrastruktur seni dan kita sebagai perupa. Karena itu sudah pasti sudah menjadi perbincangan ya. Oke. Kita akan lanjut ke berikutnya bahwa ini sebenarnya habis. Saya harus menerangkan ya. Karena tadi sudah saya terangkan. Jadi ya seperti yang saya terangkan tadi, bagaimana sebenarnya kita akan atau sekarang ini kita berhadapan dengan mesin-mesin yang kemudian mempengaruhi kita, persepsi kita, selera kita, dan kita sekarang akan bicarakan tentang seni pada era digital ini, di mana sebenarnya network atau jaringan yang dibuat oleh internet telah mencapai sedemikian rupa sehingga memungkinkan kita untuk terkoneksi satu sama lain antara seniman dengan institusi baik lokal maupun global dengan mudah, dan kemudian membuat jejaring-jejaring baru dengan mudah, dan di mana juga terjadi pertukaran pengetahuan. Tapi kita akan melihat lagi di balik itu yang seringkali sebenarnya luput terpikirkan baik oleh para pelaku maupun infrastruktur pendukung. Iya, kita akan membicarakan tentang. Kita akan berbicara tentang terlebih dahulu tentang budaya virtual yang saat ini memang sudah menjadi bagian dari hidup kita dan tidak terpisahkan dari kehidupan kita saat ini. Saat ini semua orang online 24 jam. Saya beberapa waktu yang lalu saya HONF dan bersama satu institusi lain, Tactical Tech, mengadakan sebuah penelitian seberapa besar ketergantungan orang terhadap internet dan seberapa banyak sebenarnya data yang kita serahkan selama 24 jam. Hasilnya memang cukup mencengangkan ya. Dan semua orang sekarang berjalan-jalan dengan ponselnya 24 jam. Sorry. Kita akan back karena terlalu cepat. Ya, di sini kita akan pisahkan dari kehidupan kita saat ini. Iya, kemudian sebenarnya kita akan lihat, karena sekarang sebenarnya budaya visual juga sudah berubah ya, termasuk juga di dalamnya institusi ataupun infrastruktur seni dan produksi itu kemudian berubah, serta percakapan maupun kajian-kajian yang terjadi di dalamnya lambat laun berubah, memasuki platform-platform baru seperti yang kita lakukan sekarang. Kita berada dalam dunia virtual. Oke. Iya. Karena itu pada tahu ya. Ini adalah gambar Kim Kardashian berfoto di sebuah karya milik Tim Lab berpameran di Tokyo kalau nggak salah, atau ada juga di Art Science Museum Singapura. Sebenarnya, dan kemudian ini menjadi viral karena Kardashian yang foto dan Tim Lab menjadi sangat terkenal. Cuman di sini sebenarnya kita mempertanyakan lagi manakah yang real gitu.
Kim Kardashian dan keluarganya, ataukah karyanya, ataukah uh, uh, fashion yang ditampilkan. Sebenarnya ini kalau buat saya agak membingungkan sih, apa pesan yang ada dari Foto ini ya, gambar ini. image ini sebenarnya. Jadi mana yang akan kita nilai gitu. Oke, karya ini kemudian menjadi sangat booming karena di situ ada Kim Kardashian yang dia main di sosial medianya, dan kemudian semua orang membicarakan Teamlab dan semua ingin berfoto di sana, dan kemudian proses kurasi ini lambat laun berubah gitu ketika ribuan orang kemudian memberikan tanda suka, tanda like, tanda love kepada foto ini dan menjadi sangat terkenal. Kita akan bingung ya. Sebuah teori tentang virtual and the real, tentang technical image dari film Flasher. Dikatakan bahwa memang it is difficult to decipher technical image. It's because they are apparently in no need of being deciphered. Their meaning seems to impress itself automatically on their surface, as in fingerprints, where the meaning is the cause and the image is the effect. Jadi memang susah kita untuk menguraikan sebuah technical image seperti yang tadi kita lihat tentang Kim Kardashian, karena mereka sebenarnya memang tidak butuh untuk diuraikan. Mereka akan membuat sebuah impresi secara otomatis pada permukaannya, dan kemudian akan membuat sebuah efek terhadap pemirsanya. Dan kemudian it seems that what one is seeing while looking at technical image are no symbols in it of deciphering, but symptoms of the word they mean, and that what we can see this meaning through them. However, indirectly, this apparent non-symbolic objective character of technical image has the observer looking at them as they were not really image, but kind of window of the world. Ya, ketika kita melihatnya, itu memang bukan sebuah simbol yang butuh untuk diuraikan, seperti ataupun apa yang ada di baliknya, tapi ini adalah sebuah objek yang non-simbolik, dan kemudian kita ketika melihatnya bahwa ini memang bukan sebuah image yang nyata, tapi merupakan sebuah jendela dari dunia ini untuk melihat ke sebuah dunia lain. Iya. Mungkin bisa ditambahkan? Ya, makasih. Mungkin jadi ini seperti yang kalian lihat di sini bahwa kalian juga tidak tahu mana ini saya yang real. Apakah saya yang berbicara di sana atau saya yang berada di sini? Oh, cepat banget ya. Membicarakan apa dan di mana atau bagaimana ruang itu kemudian terjadi gitu. Seperti yang kita alami saat ini sebenarnya untuk saya sekarang, saya berbicara di sebuah ruang, dan saya sudah membicarakan, saya akan berbicara dengan diri saya sendiri di ruang di masa depan, di sebuah tempat yang maya. Jadi konsep ruang di sini ketika kita berada di sebuah tempat virtual itu sangat fluid ya. Jadi hampir tidak ada
past present tense mungkin. Saya harus mengimajinasikan bahwa saya akan berbicara dengan diri saya di kemudian hari dan berbicara dengan kalian juga. Dan saya berada di sini sekarang berbicara dengan diri saya sendiri yang nyata sebenarnya, karena saya berada di sebuah ruang simulakrum yang nyata ketika kita berada di ruang virtual ini. Jadi dan tadi kita bahkan berbicara dengan diri saya sebelumnya yang berbicara juga dengan artificial intelligence ataupun bot. Setelah membicarakan sebuah ruang virtual, maka kita akan membicarakan apa yang ada pada dunia seni kontemporer pada saat ini, bahwa infrastruktur yang ada sebenarnya tidak lepas juga dari sebuah sistem yang terbangun pada saat ini, ketika infrastruktur yang ada tidak berada di luar mungkin deretan klik mekanisme yang ada pada dunia sosial. Ketika kita mengklik sesuatu berarti kita memberikan support atau kita mengemukakan perasaan kita, dan itu kemudian dinilai sebagai sebuah nilai ekonomis. Dan ketika itu dinilai menjadi sebuah nilai ekonomis, itu kemudian menjadi sebuah branding. Dan baik museum maupun galeri, bienal, dan event-event yang ada pada dunia seni itu sebenarnya tidak terlepas ya, merupakan bagian dari sebuah sistem ruang-ruang virtual juga yang kemudian dia menjadi bagian dari ekologi yang dimiliki oleh sosial media. Di sini mungkin yang Google dan Facebook yang memainkan dominan role atau peran yang cukup besar sebenarnya. Dan kita semua di sini, baik ruang maupun pelaku seni, akhirnya menjadi bagian dari politik baru dari sebuah politik ekonomi yang baru dari platform ini. Iya, karena misalnya kita memposting sebuah gambar ataupun sebuah museum ataupun galeri membuat sebuah gambar, memposting sebuah karya untuk alasan marketing atau campaign, tapi ketika mereka memposting itu sebenarnya itu tidak memfasilitasi kajian-kajian yang terdapat di belakangnya, ataupun menimbulkan kajian baru atau memproduksi pengetahuan baru. Jadi itu hanya sebatas sebenarnya kampanye atau campaign untuk memperkuat branding. Jadi di sini sebenarnya ada degradasi pengetahuan ketika kita membicarakan seni, walaupun dengan adanya keterbukaan yang dimiliki oleh dunia baru ini. Nah, saya punya kritiknya, kemudian sehabis ini ada kritiknya. Ya. Oke. Bisa. Ya. Bahwa sebenarnya di sini tidak ada yang namanya benar-benar terbuka, walaupun saat ini kita merasa bahwa kita dapat mendapatkan semua pengetahuan dengan mudah atau mendapatkan apapun yang ingin kita ketahui dengan mudah. Contohnya saya membuat presentasi ini juga hasil dari Google, tapi memang sosial media itu tidak didesain untuk
memproduksi pengetahuan. Yang mereka lakukan sebenarnya adalah memonitor dan mengambil semua data, dan platform ini kemudian mengolah data tersebut untuk marketing campaigns, dan mereka berhak mendapatkan apapun yang telah kita berikan. Ketika kita mengapresiasi sebuah karya dengan klik, ketika kita mengapresiasi karya dengan komen, ataupun ketika kita memposting karya, itu milik mereka. Dan bagaimana sebenarnya, oke, sorry, kita akan balik karena kita belum selesai. Dan di sini sebenarnya saya juga mempertanyakan bagaimana peran infrastruktur seni, misalnya peran kurator, peran kritikus, dan bagaimana peran institusi seni ketika mereka menjadi bagian dari platform baru yang bernilai kapital ini, karena semuanya memang tujuannya adalah kapital. Ini adalah sebuah dunia kapitalis maya yang baru, dan sampai sekarang bahkan para pembuatnya pun yang berada di Silicon Valley, mereka juga tidak tahu bagaimana ke depannya kita manusia ini nantinya harus terlepas dari platform ini. Apakah itu memungkinkan atau tidak, itu tidak ada jawabannya, dan memang apa yang telah mereka buat tidak bisa dihentikan. Dan di sini posisi seni ataupun seniman itu tidak bisa lepas, harus masuk ke dalamnya. Jadi yang kita akan mempertanyakan, mungkinkah sebenarnya kita sebagai pelaku seni, sebagai seniman, kemudian membangun kesadaran di ruang virtual ini, karena karena di situ sangat dibutuhkan untuk memproduksi kajian-kajian baru, yang dimana kajian-kajian baru itu terlahir sebenarnya dari konten-konten percakapan yang ada di misalnya di sosial media ataupun di platform-platform aplikasi lainnya, dan bukan hanya mengarah ke kapital atau ekonomi. Jadi lebih bagaimana kita membangun konten-konten edukasi, konten-konten yang berguna, dibutuhkan kesadaran-kesadaran itu. Kenapa? Bentar ya, kayaknya ada. Oh ya. Iya. Yang terjadi di ruang virtual saat ini, bahwa konten kurasi kemudian dikerjakan oleh mesin, dan ketika proses kurasi selera maupun arah kemana dunia seni rupa saat ini dan di masa depan kemudian dikerjakan oleh mesin, dikerjakan oleh artificial intelligence, ya, harus kita lakukan. Karena kita memang di sini sebenarnya sudah terjadi cyber war, di mana kita harus berperang melawan bots. Kita setiap hari juga memiliki bots, di mana kita memegang perangkat pintar kita, kemudian kita bots itu kemudian menjadi perpanjangan dari tubuh kita, dan itu adalah realitas yang terjadi saat ini, bahwa kita sekarang berada di sebuah perang digital. Dan kalau sampai yang saya ketahui sampai saat ini, sebenarnya Indonesia pun belum memiliki kedaulatan digital. Jadi bagaimana misalnya seperti
saat ini. Kita tidak dapat lagi mendengar suara kita. Kita harus berperang dengan mana yang nyata dan tidak nyata. Saya harus berperang dengan artificial intelligence setiap saat untuk membangkitkan kesadaran saya sendiri. Dan itu yang kita lakukan setiap hari. Dan bahkan diskusi pun setiap hari kita harus berada di sebuah ruang virtual dan kita selalu online 24 jam. Apa yang dapat kita lakukan? Interesting and important topic. Tell me more about that. About art? Just talking about this other you. No, I want to know about art. You are being a bit negative. Art is negative? I'm not sure I understand you fully. What is art? Does that question interest you? Yes, You are sure? yes. You seem to be quite positive. Art is positive. Tell me more about that. Thank you. Oke, terima kasih. Jadi itu dari saya dan saya yang lain dan saya yang lain. Kita selanjutnya akan mengembalikan ke Mbak Vita dan saya ingin mendengarkan tanggapan teman-teman. Sebenarnya saya ingin lebih berdiskusi karena saya bukan ahlinya, cuman saya merasakan ini setiap hari dan saya ingin juga mendengar dari kalian tanggapan kalian tentang hal ini. Terima kasih. Terima kasih Ira. Presentasinya menarik sekali ya Ira ya. Sedikit banyak itu bisa memberikan gambaran gitu kepada kita semua bagaimana sih ekosistem seni digital itu bekerja saat ini ya. Sehingga kita juga bisa mempersiapkan apa saja yang harus kita kerjakan gitu untuk seperti yang Ira bilang mengalahkan bot dengan bot juga. Ya, sesi tanya jawab saya buka sekarang. Teman-teman bisa bertanya apa saja tentang Ira dan tentang presentasi Ira barusan mengenai apa sih algoritma yang bekerja dalam dunia seni ini. Begitu. Silahkan sesi tanya jawab saya buka, terutama saya prioritaskan untuk peserta kelas dulu, baru setelah itu saya buka untuk umum. Silakan. Atau membingungkan ya? Saya sama bingungnya kok. Kita akan menemukan jawabannya di sini. Ya karena memang kita nggak tahu ya. Oh ya, oke, silakan Putu. Oh ya maaf Mbak. Nggak apa-apa, Langsung nggak aja apa-apa. nih. Iya, Oke, langsung. Ya. Kameranya Mbak boleh Ira, dinyalakan nggak Putu? Oh udah. Oke. Ya, sip. Ya. Mbak Ira menarik banget presentasinya pakai metode diri yang lain gitu. Simulacra itu. Menurutku mungkin masukkan aja ya biar lebih efeknya lebih kelihatan, wah itu ada entitas lain nih, tapi kayak Mbak Ira gitu, mungkin lain kali apa namanya tombol pause-nya dihilangkan gitu. Gitu sih. Tapi terlepas dari itu sih seru banget gitu. Aku punya pertanyaan terkait dengan sebenarnya suatu karya yang aku lihat di mana ya, lupa, di Twitter kayaknya. Jadi dia diperlihatkan di Museum National Gallery Australia kalau nggak salah. Dia seniman yang mungkin Mbak Ira tahu sih, dia seniman yang menggunakan bakteri-bakteri wine itu
untuk membuat suatu karya gitu, suatu lukisan gitu. Nah, terus banyak pertanyaan yang muncul itu, jadi sebenarnya senimannya itu siapa sih gitu? Apakah si orang itu cuma tukang aja gitu atau gimana? Atau jadinya kayak kolaborasi gitu? Mungkin nanti banyak kasus yang kayak gitu. Misalnya ada robot yang udah bisa bikin karya gitu. Ya kayak gitu sih Mbak. Mudah-mudahan pertanyaanku cukup jelas. Ini langsung dijawab atau gimana nih Mbak Vita? Ya, silakan langsung aja. Oke. Ya, kebetulan saya bekerja dengan banyak bakteri juga. Jadi mungkin ya terima kasih ya masukannya ya. Sebenarnya kemarin waktu rehearsal sudah dihilangkan ya. Biasa bukan performer tuh jadi ini ya, suka gugup. Jadi kalau menjawab pertanyaan untuk bekerja dengan transspesies, mungkin karena saya banyak bekerja dengan transspesies juga ya, di situ berupa saya sebagai seniman sebenarnya memandang spesies yang lain sebenarnya lebih sebagai kolaborator, bukan objek gitu. Gimana kita, karena mereka kan di sini tetap makhluk hidup ya. Itu agak berlainan ketika kita bekerja dengan mesin ya. Kebetulan saya bekerja banyak dengan mesin-mesin juga dan robot dan artificial intelligence. Agak berlainan sebenarnya sifatnya gitu ketika kita berhubungan dengan makhluk hidup dan tidak yang hidup transspesies. Dan untuk artificial intelligence sampai saat ini bukan makhluk hidup, mereka tetap artificial intelligence ya, jadi mereka mempunyai sifat yang mimikri gitu, menyerupai manusia. Memang sudah beberapa yang diciptakan, misalnya kita ada pernah saya melihat saya lupa senimannya sebenarnya, cuman mereka berusaha menggabungkan sebenarnya artificial intelligence dan microorganism gitu. Itu sebenarnya yang agak, kalau buat saya sih agak mengerikan gitu, karena kemudian itu bisa terjadi misalnya transporting material gitu, atau mereka bisa berubah dari material yang satu dengan ke material yang lain. Cuman kalau sampai saat ini tetap mesin dan makhluk hidup itu tetap berbeda, dan untuk bekerja dengan spesies lain, ini kalau saya pribadi ya, saya belum tahu gitu, maksudnya seniman lain itu bagaimana. Itu tetap kita menganggap mereka sebagai kolaborator. Jadi ketika kita pun harus bekerja dengan bakteri, kita harus memberikan environment yang baik, tempat yang memang mereka lebih manja loh daripada manusia. Dan ketika kita juga misalnya harus menjaga kita sendiri, karena bagaimanapun mereka juga tetap entitas lain gitu. Kita sendiri supaya misalnya kita juga misalnya harus steril, mereka juga tetap mendapatkan tempat yang steril dan bisa mereka tumbuh gitu. Kita harus menghormati mereka. Kalau tidak ya kita akan, aku pikir sih di dunia ini kita tetap manusia tidak hidup sendiri ya. Kita hidup dengan berjuta-juta spesies lain, bahkan di tubuh kita aja 80% sebenarnya adalah sanglian yang kita bahkan tidak tahu itu apa. Dan di sini bekerja dengan transspesies ya berarti itu sama sebenarnya ketika kita bekerja dengan tubuh kita sendiri, kita juga bekerja dengan transspesies juga. Setiap hari kita makan ya kita berarti berkolaborasi dong dengan spesies-spesies lain yang ada di tubuh kita untuk memproduksi energi. Ya itu hampir sama kalau kita misalnya bekerja sama dengan disiplin lain, misalnya kuantum gitu, energi. Cuman kalau di sini untuk artificial intelligence atau AI ataupun bots itu tetap
mereka tetap bukan makhluk hidup. Gitu. Terima kasih. Mbak, Terima kasih Ira. saya boleh ini nggak bertanya satu lagi terkait itu. Silakan. Kan artificial intelligence, Mbak Ira tidak menganggap makhluk hidup ya. Tapi ini mungkin ketakutan personal saya, kebanyakan nonton film sci-fi mungkin. Kayak bisa aja kan AI itu menampung segitu demikian banyaknya informasi. Sampai pada akhirnya ya mereka ya bisa menguasai dunia. Itu kan banyak menjadi tema-tema sci-fi gitu. Kayak misalnya jaringan dark web aja kan memiliki informasi yang sangat luas tentang manusia gitu misalnya. Bagaimana pendapat Mbak Ira tentang itu? Boleh langsung dijawab, Ra. Silakan. Ya, sorry. Oh, Mbak. Mute, Mbak. Udah ya? Ya. Udah dengar? Oke. Itu bukan film sci-fi lagi ya, yang ada di Matrix sudah terjadi sekarang. Maksudnya artificial intelligence itu sudah sedemikian besar mempengaruhi kita. Memang bukan dalam bentuk fisik yang teng ada robot di depan kita gitu. Tapi misalnya kita berbicara tentang ini saja, misalnya saya dan kamu begitu. Itu misalnya kita berbicara tentang tas ataupun seni, itu pasti besoknya akan muncul di newsfeed kamu gitu. Dan apa yang kita bicarakan, dan dia akan mempengaruhi sedikit pikiran kita sebenarnya. Secara tidak sadar akan mempengaruhi pikiran kita. Dan memang mereka bukan manusia, tapi memang mereka artificial intelligence ini dikuasai oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang kemudian mereka menggunakannya untuk kepentingan kapital ya, kepentingan ekonomis. Dan ketika itu selama itu masih menguntungkan buat mereka, artificial intelligence ini akan berevolusi. Dan sampai di mana artificial intelligence ini akan berevolusi, kita nggak tahu gitu. Dan bagaimana sebenarnya kita terlepas dari itu, kita nggak tahu. Kita nggak mampu bahkan sekarang gitu. Kalau saya terus terang nggak mampu gitu. Saya tiap hari tuh memesan sesuatu berdasarkan artificial yang dimiliki Gojek atau Grab. Mana yang lagi diskon, mana yang lagi ini, kayaknya kemarin udah makan ini, sekarang makan ini, dan apa yang ada di newsfeed saya di Gojek akan berbeda dengan yang dimiliki oleh teman saya misalnya. Karena mereka memiliki semua data saya kan. Jadi itu yang diberikan kepada saya bahwa ya kamu harus memakan ini pilihan kamu karena ini dekat, ini enak, ini murah. Kadang-kadang saya pikir saya kok tidak punya kebebasan makan lagi ya. Tapi kan kesadaran itu terkikis dengan kepentingan ekonomis misalnya. Ya hal-hal yang dikatakan sci-fi mungkin 10 tahun yang lalu saya nonton Matrix juga bingung maksudnya apa ya. Kemudian sekarang memang itu terjadi sih. Jadi di kemudian hari akan seperti apa, akan berevolusi seperti apa artificial intelligence, tidak ada yang tahu karena itu akan memenuhi kebutuhan kapital saja. Dunia kapitalisme ini akan sampai di mana artificial intelligence itu akan tetap selalu berevolusi. Terima kasih. Oke, Ira. Ini ada yang udah ngasih pertanyaan, tapi lewat chat karena dia kamera dan mic-nya rusak gitu. Jessica titip pertanyaan. Oke, ini saya bacakan ya Jessica pertanyaanmu.
Terima kasih atas presentasi yang unik ini, Mbak Ira. Maaf, kamera dan mic saya sedang tidak berfungsi. Saya tidak sadar betapa teknopolitics mempengaruhi seni yang saya konsumsi, walaupun berada dalam dunia digital setiap hari. Pertanyaan saya adalah, menurut Mbak Ira, adakah dan apakah benefit dari teknologi teknopolitics kepada ranah seni digital yang harus dipertahankan? Kemudian yang kedua, setelah membuka kesadaran orang-orang tentang adanya teknopolitics ini, apa yang harus kami lakukan untuk mengurangi dampak kurang adil dari adanya teknopolitics ini? Bisa langsung dijawab ya, Ra? Terima kasih ya Jessica atas pertanyaannya yang menarik. Tadi yang pertama apa? Sorry. Jadi yang pertama itu, menurut Mbak Ira, adakah benefit dari teknopolitics pada ranah seni digital yang harus dipertahankan? Jika ada, apa benefit itu? Oke. Jadi saya pikir tadi itu yang kedua soalnya. Jadi itu yang menjadi PR untuk kita semua. Itu kenapa sebenarnya saya membuat kelas ini bagi teman-teman yang sedang berproses, karena itu yang akan menjadi pekerjaan rumah kita semua ya sebagai seniman. Ketika kita sekarang hanya memproduksi karya dan mengupload, walaupun tidak saya pungkiri gitu, maksudnya bahwa ya dengan itu mudah gitu, seseorang itu bisa membuat branding dirinya sendiri gitu. Seorang seniman akan bisa tanpa harus institusionalis, gimana ya? Maksudnya masuk ke sebuah institusi seni, mereka dapat istilahnya eksis ya. Mereka dapat kemudian memamerkan karyanya, itu sangat mudah dong. Kalau dibandingkan misalnya kita 10 tahun yang lalu kita mau pameran aja, kita harus 20 tahun yang lalu kita harus membuat proposal di sebuah galeri, kita harus mengundang orang-orang, membutuhkan biaya besar. Sekarang kita hanya posting di Instagram, klik, tiap hari kita posting, kita mendapat apresiasi, kita kemudian mendapat tawaran pameran, mendapat tawaran residensi dan lain sebagainya, itu sangat memungkinkan. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa bagaimana secara bijak kita bisa menggunakan media sosial ini untuk sebenarnya kepentingan yang berhubungan dengan kajian. Misalnya kita bisa memproduksi sebenarnya pengetahuan baru, di mana sebenarnya ruang-ruang virtual ini kemudian menjadi sebuah ruang diskusi, ruang debat, ataupun ruang produksi karya yang di situ kemudian kita bisa membuat database baru misalnya tentang seni itu sendiri dan bagaimana ke depannya. Karena ketika kita hanya mengandalkan sosial media, ya tentu saja kita harus keep up dengan itu. Kita udah nggak bisa lagi nggak keep up dengan itu. Tapi bagaimana kita sebagai seniman, kita juga bertanggung jawab. Kita kan juga bukan istilahnya apa ya, influencer. Kita bukan sekedar influencer, kita seniman, kita mempunyai tanggung jawab ke publik gitu. Bagaimana karya itu kemudian akan dikaji, dan itu bukan hanya sekedar klik, bukan hanya sekedar like atau love gitu, atau ikon-ikon yang lain, tapi kemudian bagaimana karya-karya itu membuat publik mempunyai kajian baru tentang karya itu, atau persepsi baru, ataupun pengetahuan baru. Ya, produksi pengetahuan yang harus dipikirkan. Gitu, Jessica. Oke, Ra.
itu sudah menjawab pertanyaan sekaligus yang kedua belum ya? Apa yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak kurang adil dari adanya teknologi politik ini? Oh ya, ini baru saya lihat. Dampak kurang adil bisa dikurangi kalau kita bijak ya menggunakannya. Karena ya sekarang hampir semua lini gitu ada gitu. Artificial intelligence itu hampir ada di semua lini gitu. Bahkan sampai obat-obatan yang kita minum, koyok yang saya pakai, ya saya akan lihat di sosial media gitu. Terus apalagi itu tentang seni gitu. Ketika saya membutuhkan, saya tuh pengen lihat karya gitu. Apakah saya butuh ke galeri atau tidak gitu. Ketika sekarang semuanya ada di depan mata. Dan apa yang harus saya lihat gitu. Saya tinggal bertanya ke Siri langsung set, dia akan menyuguhkan galeri di depan saya dalam waktu sekejap mungkin. Saya akan bertanya ke Google gitu, saya pengen lihat karyanya Van Gogh, itu akan sekejap muncul di layar saya. Dan bagaimana sebenarnya untuk keadilan itu bisa didapat, karena memang tidak ada keadilan. Di dunia virtual ini tidak ada keadilan. Semua berhak gitu. Semakin banyak kamu mengkonsumsi, semakin banyak yang kamu dapat. Dan yang mereka tawarkan itu seluas-luasnya, hampir tidak ada batasnya. Jadi memang tidak ada keadilan dan tidak ada batas. Kita sendiri yang menentukan keadilan buat diri kita sendiri, karena kita berhak, kita sendiri yang harus menentukan batasnya, karena kita tahu, karena kita manusia, karena seperti yang saya katakan lagi tadi, kita bukan mesin dan kita yang harus tahu batasnya ada di mana. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Ira. Oke, pertanyaan berikutnya. Aku dong, Mbak. Dari peserta kelas, silakan. Jangan tentang filter ya. Tadi kan Mbak Ira menyinggung soal ketidakadilan ya, ketidakadilan. Ya. Kalau aku sebut sih dari tadi kita membahas tentang disrupsi ya, era disrupsi gitu. Ketidakadilan yang dihasilkan oleh percampuran antara manusia dengan teknologi. Saya jadi teringat satu kasus meme. Meme itu kalau nggak salah baru-baru ini dinobatkan sebagai bahasa baru khusus yang diciptakan oleh generasi Gen Z, khususnya Gen Z gitu. Itu jadi bahasa mereka yang tidak ada di generasi sebelumnya. Permasalahannya adalah di dalam meme sendiri itu adalah ada kekayaan intelektual yang dihancurkan. Maksudnya bukan hancurkan, dihilangkan gitu. Hilang dari situ. Karena kan banyak gambar-gambar ya tadi peran algoritma di dalam internet itu kan sangat masif ya. Dan banyak gambar-gambar itu tercecer yang akhirnya digunakan oleh orang-orang yang memproduksinya untuk kepentingan tertentu. Meme itu jadi salah satu contoh di mana hak intelektualitas itu bisa dipotong. Maksudnya bisa dipotong itu dia bisa berubah arah secara bahasa dan secara bentuk. Nah kemudian kalau menurut Mbak Ira, hal seperti ini itu hal-hal yang dihasilkan oleh era disrupsi ini kemudian menempatkan hak cipta itu di mana ya? Hak intelektualitas itu di mana ya? Dan kita tuh sebenarnya, dan terutama ya, hak intelektualitas itu kemudian
ke depannya itu bisa menjadi seperti apa gitu. Gitu sih. Mbak. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan tentang IP ya. Nggak ada juga. Ya, karena sebenarnya sejak tahun 2013 term and condition yang dimiliki oleh sosial media itu tidak pernah dirubah, bahkan diperbaharui. Jadi ketika kita menanyakan produksi-produksi meme sekarang dan ketika kita mendapatkannya itu dari pertama Google dibuat, ketika kita mengklik kita setuju, kita sudah menyerahkan segalanya. Jadi tidak ada sih sebenarnya yang namanya intellectual property, itu hanya akan dimiliki oleh mereka. Dan kalau saya lihat sih sebenarnya memes itu sih mereka justru lebih kayak membajak ya. Jadi mereka memproduksi sebenarnya makna-makna baru. Ya sebenarnya saya pernah berdiskusi kayaknya dengan rekan saya bahwa produksi memes seperti yang dilakukan Indo Arno bahkan menggantikan posisi kritikus, menggantikan sebenarnya kalau di Indonesia itu kita punya lag ya, punya kesenjangan gitu untuk kritik seni. Dengan hadirnya sebenarnya sosial media dan Indo Arno dengan posisi dia sebagai kritikus itu kalau untuk saya menarik gitu karena itu menimbulkan kajian baru. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi misalnya kita mengomongkan kekayaan hak intelektual, kita harus menanyakan dia dapat gambarnya dari mana gitu. Karena kalau dia dapat gambarnya dari Google atau sosial media, ya sekarang Facebook juga dimiliki oleh Google, terafiliasi gitu. Dan WhatsApp juga milik Facebook sekarang. Jadi apapun yang kita bagi sekarang sebenarnya milik mereka. Kalau kita mencomot dari sana, kita justru yang bersalah terhadap mereka. Itu juga jadi pertanyaan ya. Ketika kita misalnya kita memposting karya kita di Facebook, karya itu milik siapa ya? Ketika karya itu adalah sebuah karya fotografi misalnya, milik kita, jangan-jangan kita hanya punya kreditnya saja gitu. Karena ketika kita mengklik term and condition pertama, ketika kita mengklik saya setuju, berarti kita sudah menyerahkan data kita ke Facebook gitu. Dan ketika itu kita memposting itu, berarti data itu adalah milik Facebook. Ketika itu digunakan oleh orang lain, kita bersalah bukan terhadap orang itu, kita bersalah terhadap Facebook. Jadi di sini agak membingungkan dan kasus-kasus ini banyak sekali gitu sekarang. Dan yang menang siapa? Yang menang adalah pemilik perusahaan yang ada di Silicon Valley. Kalau kita misalnya enggak, saya menggunakan foto itu karena nggak boleh dong. Itu kan punya saya, loh saya mengambilnya dari Facebook. Berarti kita yang harus menukar ke Facebook sebenarnya. Jadi kalau saya pikir sih produksi meme sebenarnya justru menghack ya, meretas sebenarnya dan membajak gitu. Dan kalau ditanya intelektual propertinya nggak ada, itu karena apapun yang kita lakukan sekarang di dunia virtual ini hanya dimiliki oleh mereka. Kayak rekaman Zoom meeting ini bukan milik kita, milik Zoom. Kita hanya boleh mempergunakannya, mendengarkannya bukan milik kita, tapi milik Zoom. Makasih. Rumit nih ya, masalah hak cipta, peredaran data di internet itu ya. Jadi mesti kita mungkin kali ya yang harus kasih filternya mana yang mau kita upload dan mana yang enggak gitu.
Soalnya Mbak tentang pembajakan ya yang terjadi di internet itu kan sebenarnya kalau aku melihat kayak misalnya di film itu kan bagi Hollywood pembajakan itu bisa jadi ajang promosi mereka gitu. Pertama, itu kalau bagi Hollywood ya. Makanya kan banyak film-film Hollywood yang udah dibajak tuh tapi mereka nggak ribet-ribet banget gitu. Mereka bodo amat gitu mau dibajak atau enggak gitu. Dan dengan adanya pembajakan yang tidak bisa dihentikan karena kan kalau kita tahun berapa ya waktu aku SMP Pirate Bay itu pernah digugat di pengadilan kan. Mereka mau dibubarkan oleh pemerintah Amerika, tapi akhirnya nggak bisa. Akhirnya mereka malah bikin proxy banyak banget. Mereka bikin proxy banyak banget yang akhirnya ya tiap beberapa minggu sekali pasti ganti-ganti gitu proxy-nya. Justru ketika pembajakan itu dicoba dihentikan, itu malah semakin masif yang bajak gitu, makin nggak terkendali. Dan nggak begitu lama muncul OTT, muncul media-media kayak Netflix dan segala macam yang pada akhirnya mereka membaca ada kecenderungan orang-orang pengen menonton film itu mudah di rumah, di handphone. Akhirnya muncul lah Netflix dan YouTube dan segala macam lah. Ya tahun 2011-an ke sini gitu. Dan aku ngerasa kalau mungkin aja di kesenian lain ini bisa merambah juga gitu. Nggak cuma di film karena aku basicnya film ya, aku tiap hari ngeliat film tuh pasti ya oke, kayak gini gitu. Dan mungkin kayak di musik juga ada Spotify. Akhirnya Spotify karena masifnya pembajakan ya cuma orang-orang pengen denger musik secara mudah di handphone gitu. Akhirnya untuk Spotify. Maksudnya usaha meretas ya, usaha meretas itu bisa jadi itu usaha untuk memecah kepemilikan korporasi yang tadinya di akuisisi hanya oleh korporasi gitu. Mereka bikin poros baru, ya walaupun pada akhirnya itu nanti akan menjadi korporasi juga. Nggak ada istilah indie itu kayaknya nggak ada banget gitu. Akhirnya dia menjadi usaha lagi gitu, menjadi usaha yang akhirnya sama-sama kayak korporasi yang mereka lawan gitu. Kayak gitu. Mau ditanggapi atau gimana, Ra? Iya dong. Ya, silakan. Iya, karena ya kalau membicarakan itu ya pasti ya karena kita hidup di sistem kapitalisme global ini susah sekali ya. Memang tidak ada yang bisa dikatakan bahwa itu indie atau enggak. Apple dulunya juga open source dan berada di sebuah garasi kecil untuk melawan IBM, kemudian menjadi perusahaan raksasa yang kemudian dibajak lagi oleh Bill Gates dan Microsoft yang menjadi lebih besar dengan Windows-nya. Jadi memang itu tidak pernah berhenti sih. Dan sebenarnya pembajak yang paling Yahud ya NSA itu sendiri. Jadi dia yang membajak semua data kita, bekerja sama dan mereka, dan kemudian menciptakan politik-politik untuk kepentingan yang kita nggak tahu sih. Itu terlalu absurd sih. Saya nggak pengen. Ya sebenarnya setelah era Snowden memang itu terbukti ya. Maksudnya memang bahwa perusahaan-perusahaan pengambil data ini kemudian bekerja sama dengan NSA dan pemerintah Amerika untuk kita juga bisa lihat di WikiLeaks dan segala macam dan banyak filmnya. Tapi kalau kemudian kita membicarakan apakah ada perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan, ada sih. Mungkin ide kamu tadi bagus, bisa bikin startup itu untuk menyaing untuk startup seni seperti semacam Spotify tapi untuk seni. Dan iya, memang kita diuntungkan gitu
dan memang ada gerakan juga seperti gerakan open source, kemudian yang berusaha melawan misalnya dominasi Microsoft, IBM, dan software-software. Mereka sudah berusaha membuat sebuah sistem terbuka di mana kita bisa mengadaptasi dan mengembangkannya untuk keperluan jenis ekonomi yang baru gitu. Tapi memang kita harus melawan dunia ekonomi yang ada sekarang ini, dan itu cukup sulit sih, karena ya kalau saya suka interface-nya Apple gitu, daripada saya harus pakai Linux, susah payah saya harus download, ya pakai Linux cuman kadang-kadang aja gitu ketika pengen program sesuatu. Dan berapa belas tahun yang lalu ya, saya tergabung dalam sebuah network namanya P2P Foundation, Peer-to-Peer Foundation. Jadi di situ memang berkumpul sebuah network, sebuah jejaring yang mendukung gerakan open source ini. Dan waktu itu Bitcoin masih beta, dan perbincangan di forum itu ada seorang, ya semuanya anonimus di situ, tapi di situ ada perbincangan bagaimana membuat sebuah sistem keuangan yang non-bank. Jadi Bitcoin pada awalnya adalah perlawanan gitu, dan ada programmer teman saya yang mengerjakan itu, dia mengatakan, no, saya itu aristokrat gitu. Saya tidak akan percaya pada sistem-sistem itu. Dan kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi pada Bitcoin, itu sangat berbeda dari awalnya mereka membuat gitu. Jadi celah untuk membuat sebuah sistem yang awalnya dirancang memang untuk melawan sistem ini, dan kemudian berbalik sistem ini kemudian menjadi sesuatu yang kapital gitu, itu di ruang virtual ini memang sangat mudah gitu, dan sangat memungkinkan. Di budaya digital ini hampir tidak ada yang tidak mungkin, bahkan seorang mahasiswa pun bisa menjadi seorang yang paling kaya sekarang. Dan ketika dia harus menjadi seorang yang paling kaya, dia harus bekerja sama dengan NSA untuk memenangkan presiden yang mungkin paling bodoh yang ada di Amerika. Jadi ya ini memang buah si malakama gitu. Oke, menarik, Ra. Menarik. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Silakan yang lain. Tanya dong. Yo, silakan. Mbak, kemarin kan beberapa minggu lalu lah, itu kan lagi pada heboh soal NFT ya. Itu menurut Mbak gimana? Soalnya kan saya juga baca berita ngikutin tentang salah satu seniman yang digital yang misterius, ya kalau nggak salah namanya Murad Pak ya, yang kemarin sempat lelang di Pristin ya, gitu, dan itu harganya memang wow banget kan, 78 miliar itu. Terus saya kadang-kadang berpikir apakah NFT itu antara spekulasi atau inovasi gitu kan. Nah kalau menurut Mbak sendiri fenomena NFT di sini gimana ya Mbak? Karena saya juga walaupun saya generasi muda, saya tuh kadang-kadang gaptek Mbak. Ya. Oh, saya juga gaptek kok. Saya gaptek banget sebenarnya. Gitu ya Mbak. Karena saya kadang-kadang bingung ketika NFT itu lagi booming-boomingnya kan, saya bingung untuk hak ciptanya, karena kan itu filenya kan berbentuk file ya, apakah itu nanti diapain atau gimana kan, saya jadi agak bingung juga. Beberapa kali saya juga ikut diskusi tentang NFT, karena otak saya belum kesana gitu kan ya, saya masih bingung. Kalau menurut Mbak sendiri gimana? Menurut saya lambat laun semua akan jadi seperti itu. Oke. Sistem mungkin seperti yang dikatakan Martin ya, berapa waktu yang lalu, suatu saat semua karya akan menjadi new media gitu.
Mungkin di sini menjadi new media bukan hanya dalam sifat bentuk ataupun aplikasi karyanya, tapi sistem. Saya pikir itu akan menjadi sebuah sistem gitu. Ketika seperti yang saya bilang tadi, ketika saya menikmati seni itu sebatas di layar, atau saya harus melihatnya sendiri, dan ketika semua orang kemudian berubah, enggak, saya cuman pengen punya di layar, jadi saya bisa pamer-pamer. Sekarang susah dong. Misalnya saya punya karyanya siapa nih? Yang mahal-mahal siapa sih? Nah, karyanya misalnya Mas Riyadi di rumah saya, yang lihat cuman segelintir orang. Tapi kalau misalnya, oh ini cuman bayangan saya ya. Dan tapi saya pikir itu akan terjadi ya, selambat laun akan terjadi. Ketika saya mempunyai itu dalam bentuk digital, itu saya bisa pamer. Dan digital itu misalnya itu sudah dibuat sedemikian rupa bahwa itu hanya punya saya. Ada trademarknya, ada watermarknya, atau apapun. Saya bisa pamer yang klik bisa ribuan orang yang mengagumi, oh kamu punya karyanya bisa lebih banyak orang daripada hanya 10 orang yang datang ke tempat saya. Dan lambat laun sebenarnya mungkin karya akan berubah ke sana gitu. Cara pengkoleksiannya sudah berubah. Dan saat ini sebenarnya Google sudah memulai dengan berbagai museum, mereka mengarchivekan semua karya dan juga semua library menjadi dalam bentuk digital. Yang menolak hanya Perancis. Kalau di Eropa yang menolak itu Perancis. Karena buat mereka siapa lu gitu. Tapi mereka memang sudah memulai mengarchivekannya dengan diam-diam. Dan mungkin suatu saat ketika kita ingin mengakses, kita harus terafiliasi mungkin dengan Google. Menikmati sebuah karya, kita harus terafiliasi mungkin dengan Google. Ya, karena mereka mempunyai semua archive-nya. Dan ketika semua akan berubah jadi digital, ya karya-karya saya pikir nantinya bukan bentuknya atau rupanya, tapi sistemnya, cara orang menikmatinya. Mungkin nanti orang akan misalnya ketika saya kolektor atau saya galeri, saya akan mempunyai ruang virtual di mana orang akan bisa melihatnya seperti yang sekarang kita juga sering sekali menonton pameran virtual yang dilakukan Honf saat ini, juga mereka sedang melakukan pameran virtual. Lambat laun akan ke arah sana. Oke deh Mbak, makasih. Nanti kita ngobrol lagi. Iya dong. Banyak sih pertanyaan nanti. Oke. Mungkin nanti bisa disambung ya kelasnya kapan-kapan. Di utara yang dingin. Oke, siap. Kelas offline kali ya, Raya. Saya pilih tempatnya, Mbak. Oke, berikutnya John. Ozak. Iki Mbak, rong kepikiran ya. Putar-putar kuning dinding malah nih obrolannya anu. Sangat biar. Saya mau tanya Mbak. Iya. Ya, silakan Mbak. Saya mau tanya, sederhana sih tanya ya, tapi gini, saya belum ngerti ya yang dimaksud karya new media itu seperti apa. Apakah karya new media itu karya yang diproses lewat alat atau mesin terus didigitalisasi, ataukah itu new media sendiri, apakah itu juga sama artinya dengan alat-alat atau mesin-mesin itu, atau new media itu sebenarnya perspektif gitu ya, perspektif dalam memandang sesuatu gitu ya. Seperti itu Mbak, pertanyaan saya. Jadi kalau bisa menjawab, sebenarnya seni media baru dan
media baru itu hal yang berlainan. Kalau buat saya sih seni media baru sudah mati sih. New media art is dead, mau diapain lagi gitu. Karena tapi kalau kita mengomongkan media baru, ya itu tentu saja yang berhubungan dengan digital gitu. Tapi kalau itu seni media baru, itu berlainan ya. Karena kalau media baru itu berhubungan dengan segala sesuatu yang digital. Dan kalau berhubungan dengan digital tentu menyangkut teknologi. Dan kalau saya, teknologi sendiri itu sebenarnya adalah seni. Karena itu adalah buah kreasi, ya itu seni. Dan kalau ketika teknologi itu menjadi seni, di manakah posisi seni? Atau apakah itu seni gitu? Jadi kalau media baru itu memang aplikasinya gitu. Kalau misalnya kita menggunakan handphone, kita menggunakan media yang baru. Seperti itu adalah sebuah medium. Tapi kalau kita membuat karya dengan menggunakan digital atau teknologi tertentu, itu seni media baru. Itu menjawab nggak ya? Atau makin bingung? Menjawab. Ya. Jawab. Dan Terus, ya, terus. Dan apa? Oh, dan terus ya kemudian dengan perkembangan sekarang, ketika maksudnya kita merambah budaya digital itu tidak bisa terlepas lagi dari internet gitu, jaringan internet gitu. Di sini ada perubahan makna budaya virtual, budaya visual. Ketika budaya visual yang tadinya kita misalnya kita melihat lukisan itu berada di kanvas, kemudian budaya visual itu dengan adanya perangkat media baru ini itu berubah menjadi digital. Jadi kita melihat lukisan, kalau dulu kita harus datang ke Louvre untuk melihat lukisan Mona Lisa, sekarang kita bisa melihat di budaya digital, di aplikasi digital yang kita punya, di media baru yang kita punya, di perangkat digital. Jadi, apakah ini hal yang sama? Lukisan yang kita lihat itu dan lukisan yang kita lihat di perangkat digital kita, mana ini sebenarnya yang nyata? Tapi apakah kita perlu mempertanyakan itu juga? Itu juga pertanyaan. Atau kita mengadaptasi, berarti kita sudah, kalau kita tidak bertanya, berarti kita sudah mengadaptasi media baru ini ke kehidupan kita. Kita tidak bertanya lagi keabsahan ini intelektual propertinya di mana ya. Kita tahunya cuma itu, oh itu Mona Lisa, iya benar. Apakah itu sama yang dipasang di sana? Kayaknya kita udah nggak bertanya lagi. Berarti kita sudah mengadaptasi media baru itu dong. Dan lambat laun, seperti yang tadi saya bilang ke Chandra, proses kita menikmati seni pun akan berubah. Cuman kalau sekarang infrastruktur dan institusi seni itu masih lambat dalam menghadapi atau masih gagap sebenarnya kalau boleh saya bilang dalam menghadapi perubahan sosial ini. Di mana kita udah biasa lihat. Mungkin kamu cuman, Mbak, ini aku WhatsApp kamu lihat karyaku bagus enggak? Oke. Aku nggak perlu, aku proses mengkurasinya nggak perlu datang ke studio kamu. Itu sangat berbeda dengan 10 tahun yang lalu dong. Oh iya nih keren nih karyanya. Besok kita pameran ya. Ya. Sistem media baru yang dipakai. Ya. Oke. Udah mulai paham. Terima kasih Mbak pencerahannya. Ya. Masih ada lagi nggak pertanyaannya? Udah, nanti nyambung John. lagi kalau ada waktu. Oke, John. Chandrani. John tidur.
Enggak, Mbak. Chandrani mau tanya nggak? Kalau enggak Aku kepikiran nih. Wes, aku udah Oke, kepikiran sih. Cuman oke. aku bingung dari Silakan, tadi silakan. mau ngomongnya. Anu nih Mbak, ini agak melenceng sedikit jauh sih. Melenceng Rayo, bola. Jadi John, nyalain apakah kamera, John. udah Mbak? Jadi aku ini kan suka apa namanya? Suka baca-baca Einstein gitu-gitu kan. Terus tapi baca juga kayak hiperrealitas itu apa namanya simulakra itu. Tapi aku masih sangat awam soal itu dan aku kayak menemukan sesuatu tapi itu masih feeling. Nah, apakah si hiperrealitas dan relativitas ini tuh mempunyai singgungan kesamaan perspektif dari cara dia memandang dunia atau enggak gitu loh, Mbak. Maksudnya kan si hiperrealitas itu adalah sesuatu yang di atasnya realitas itu sendiri dan sementara relativitas ini sebenarnya juga cara pandang fisika untuk memandang dunia ini tuh sebenarnya yang kita sadari sekarang ini tuh cuman satu pengalaman yang sempit soal keberadaan yang sesungguhnya karena kita ini tuh cuman makhluk yang terbatas secara indrawi gitu loh. Nah, itu apakah dua hal ini memiliki kesinggungan apa ya kesamaan kayak gitu loh Mbak? Aku sih belum paham makanya BBM Mbak Ira lebih paham kan? Ya enggak juga sih. orang belum terbukti teorinya gimana. Tapi iya, sebenarnya itu sedang juga dikaji ya. Dikaji waktu itu kayaknya saya pernah juga diskusi sama Lasita itu kayaknya sampai pagi ya. Tentang hubungan sebenarnya antara, ya ini kamu anaknya seni sains dan teknologi banget ya. Itu memang hubungan antara seni sains dan teknologi misalnya. Kayak yang kamu omongkan tentang hiperrealitas ini, misalnya itu sama seperti yang diomongkan Einstein tentang quantum entanglement. Nah, misalnya, itu juga. Ya, sebenarnya saya membuat performance tadi juga berdasarkan misalnya quantum entanglement, bahwa saya yang ada di sini itu adalah bayangan dari atau saya mempunyai sebuah partikel lain yang menyerupai saya yang berada di sebuah tempat di mana sebenarnya saya dan si partikel lain yang mirip saya ini yang saya nggak tahu sebenarnya sekarang itu saling berhubungan dan kemudian membuat sebuah kumparan energi. Jadi itu yang dikatakan Einstein tentang quantum entanglement. Jadi itu sebenarnya apa yang saya coba tadi, bahwa apakah ada relativitas di dunia virtual ini, dan tapi jawabannya memang belum ada sih, karena itu memang sedang dikaji atau diproduksi pengetahuannya. Kayak sebenarnya MIT, aku pernah lihat MIT bikin presentasi tentang transporting material. Jadi dia berusaha menyatukan sebenarnya sinyal yang ada di sini, bahasa pemrograman, dan kemudian mereka mencoba mentransporting material ini, merubahnya menjadi material lain sehingga sampai di tempat lain seperti misalnya data yang kita lakukan sekarang gitu. Ya, waktu saya lihat itu sebenarnya saya bilang itu kalau di negaraku namanya jenenge santet ya ngono kuwi. Bisa merubah apa kuwi apa jadi paku di dalam tubuh gitu Mas. Oh, transporting material banget. Tapi ya mungkin itu memang dimiliki oleh teknologi itu mungkin memang dimiliki gitu. Yang kita sekarang tidak tahu caranya, karena buat kita itu yang kita tahu sekarang ini di other science. Mungkin kita sebenarnya kita mempunyai semacam internet
yang lain, misalnya orang punya telepati nih gitu, aku semedi aja, kita ketemu di ruang itu ya mana, itu menurut saya mungkin itu bukan mengada-ada, bukan klinik, bukan apa, tapi mungkin di other science gitu, bentuk lain energi yang memang karena kita selalu belajar sains dengan dikotomi barat gitu, ini tidak masuk dalam protokol mereka gitu. Kita punya protokol yang lain yang mungkin kalau saya melihat, saya pernah ngomong Lasita, iya kalau saya lihat yin and yang itu bentuk teknologinya ya baterai, itu cuman kutub positif dan negatif dijadikan satu kemudian menjadi sebuah energi. Yin and yang itu yang kita lihat di mana-mana itu sama, jangan-jangan itu adalah sebuah pengetahuan yang kita tidak tahu. Nah, di sini sih kalau saya gitu misalnya boleh saran sebenarnya bagaimana sebenarnya kita sebagai misalnya orang Timur atau orang Indonesia gitu jangan berhenti untuk apa ya, menggali sebenarnya pengetahuan yang sudah ada. Siapa tahu sebenarnya pengetahuan yang sudah ada ini justru bisa menjadi counter gitu, apa menjadi bentuk apa ya, counter bahasa Indonesia apa tuh, menjadi sebuah mungkin bentuk baru gitu dari teknologi yang ada saat ini gitu. Bisa aja kita nggak perlu internet, kita cuman begini aja kita sudah terkonek internet karena kita sudah bisa menerima sinyalnya dengan metafisik yang kita nggak tahu apa, ya itu memungkinkan gitu. Ya, siap. Diteruskan saja John belajarnya. Mumet. Ya, makasih Mbak perspektif barunya. Terima kasih. Ya, aja njak dadi klenik lho, Jan. Ora, Mbak. Kalau klenik kan pengetahuan lain ya. Ancient teknologi ya. Pasang susu. Pasang teknologi yang hilang, teknologi transporting material. Ya siapa tak, aku juga penasaran sih, bisa nggak sih sebenarnya santet itu di bahasa kita menggunakan bahasa pemrograman untuk santet gitu. Teleportasi itu Mbak, teleportasi benda. Iya. Tapi ya caranya nggak tahu kita. Programnya beda caranya. Artefak yang digunakan beda kayak. Ya harus dipahami karena saya yang nggak bisa. Karena saya pahamnya cuman kita semua pahamnya bahasa yang berbeda bahasa ya. Bagaimana menyamakan itu kan berarti kita harus punya linguistik yang sama kan. Oke. Mbak. Kasih. Oke, ini sebetulnya diskusinya malah makin panas nih ketika menemukan pertemuannya gitu, mencari irisannya antara teknologi digital dengan teknologi kalau yang sekarang dibilang apa, vernakular gitu ya. Nah, ini waktu kita sebetulnya udah habis, tapi kita masih ada satu pertanyaan dari peserta tamu, peserta pendaftar, Ira. Aku bacain ya, Raya. Ini pertanyaan dari Haryo, menanggapi jawaban, tapi dia nggak mau gitu loh, nggak mau baca sendiri dan nggak mau lempar pertanyaan sendiri gitu. Dia lempar batu sembunyi tangan, Ra. Menanggapi jawaban Mbak Ira atas pertanyaan Mbak Putu terkait soal kepemilikan perangkat-perangkat atau mesin-mesin seperti AI, cybernetika, dan lain-lain yang hingga saat ini kepemilikan tersebut dihegemoni oleh korporasi-korporasi besar untuk menghasilkan kerja-kerja otomatisasi dan merebut kerja-kerja manusia. Nah, melanjutkan persoalan itu, bagaimana menurut Mbak Ira ketika seni atau seniman bekerja dengan disrupsi
teknologi semacam itu? Nilai kritis macam apa yang mungkin ditawarkan secara kultural, sosial oleh seni atau seniman ketika bekerja dengan itu? Kemudian berikutnya, bagaimana agar kita tidak terjebak hanya pada perayaan atas kecanggihan, atau bahkan justru mengamplifikasi kerja-kerja otomatisasi yang dikampanyekan oleh korporasi-korporasi tadi melalui negara tanpa memberikan nilai kritis yang Mbak Ira tekankan di awal presentasi. Terima kasih. Ada tiga pertanyaan, Pak. Gitu. Pertanyaan pertamanya, bagaimana menurut Mbak Ira ketika seni atau seniman bekerja dengan disrupsi teknologi semacam itu? Nilai kritis macam apa yang mungkin ditawarkan secara sosial kultural? Ya, kalau untuk menanyakan sikap kritis macam apa yang perlu yang bisa kita sampaikan, ya bahwa menyadari bahwa teknologi itu adalah seni, seperti yang saya katakan tadi, bahwa teknologi itu adalah seni itu sendiri, dan bagaimana ketika kita mempergunakan teknologi, jika kita jika kita membuat sebuah inovasi misalnya, atau memproduksi sebuah pengetahuan baru untuk di mana teknologi itu akan berkembang menjadi sebuah inovasi, ya saya pikir itu sikap kritis. Cuman ya seperti yang saya katakan, ya new media art is dead, mau kemana lagi gitu, karena setiap inovasi yang kita lakukan gitu ataupun seniman lakukan itu akan berakhir menjadi sebuah korporasi baru, seperti yang tadi saya bahas dengan siapa, Mas Filter, bahwa Andika, tidak ada lagi indie. Kita bisa mengatakan bahwa pada tahun 76 bahwa Steve Jobs adalah seniman gitu. Ketika dengan angan-angannya bahwa semua orang harus memiliki personal komputer, yang tidak mungkin gitu. Steve Jobs dan Wozniak pada zaman itu adalah seniman gitu, dan membuat inovasi. Dan kemudian inovasi itu menjadi sebuah korporasi raksasa yang sangat besar gitu. Walaupun saya berterima kasih karena interface-nya emang enak banget gitu. Dan ketika misalnya kemudian Bill Gates membajaknya, ya bisa dikatakan bahwa Bill Gates adalah seniman gitu. Bahwa dia bisa membajak Apple dan kemudian membuat versi yang lebih murah. Dan kemudian yang dilakukan oleh penggiat-penggiat open source gitu sampai sekarang yang masih berhubungan dengan masih digalakan oleh banyak oleh seniman seni media baru, pada akhirnya itu akan menjadi sebuah korporasi. Arduino adalah korporasi, mereka kemudian pecah. Pada awalnya itu dibuat untuk kebutuhan artistik di mana semua orang kemudian dapat merubah sistem digital menjadi analog dengan mudah untuk kepentingan artistik, dan kemudian itu sekarang menjadi sebuah korporasi besar. Jadi sikap kritis itu dibutuhkan dalam proses membuatnya. Sesudah itu ya tergantung masing-masing orang sih. Kita tidak bisa meminta untuk selalu underground. Yang kedua apa tadi, Fit? Yang berikutnya itu bagaimana agar kita tidak terjebak hanya pada perayaan atas kecanggihan hal tersebut, atau bahkan justru mengamplifikasi kerja-kerja otomatis yang dikampanyekan oleh korporasi-korporasi tadi melalui negara tanpa memberikan nilai kritis yang Mbak Ira tekankan di awal presentasi. Agak susah ya, karena Indonesia pun tidak memiliki kedaulatan digital gitu. Jadi
apapun yang kita lihat sekarang gitu, kita miliki sekarang ya otomatis selalu akan terhubung ke perusahaan-perusahaan raksasa itu ya, maksudnya ke kita menyebutnya the watcher gitu, Tuhan-Tuhan baru yang ada di Silicon Valley itu. Jadi yang dibutuhkan memang kesadaran-kesadaran gitu secara personal maupun institusional gitu untuk kemudian membangun konten yang berguna memang untuk kalau dibilang komunitas enggak, kolektif itu sendiri gitu. Dan kolektif itu sendiri kemudian bisa memperbesar dan memproduksi sih, kemudian menyebarkan itu sehingga itu menjadi sebuah common knowledge bagi golongan tertentu, karena ya ini jejaring yang luas gitu. Hampir seluruh, mungkin kita harus pindah ke planet Mars mungkin kalau kita kita mau lepas dari jejaring ini. Cuman memang ini bisa dikerjakan secara kolektif, jadi common knowledge yang kemudian dimengerti dan dipahami secara kolektif ini kemudian bisa diperluas, dan walaupun pada akhirnya kita tidak akan tahu itu akan kemana, karena memang tidak tahu kemana. Kita bahkan sang penciptanya pun tidak tahu, robot-robot itu AI tidak tahu, kita tidak tahu, dan yang pasti ini akan semakin meluas gitu. Jadi membalikan kesadaran itu yang cukup penting. Menjawab tidak ya? Aryo menjawab nggak? Jos. Makasih. Oke. Kita sudah lebih, sebetulnya belum lebih sih ini. Kita masih punya 2 menit. Gitu. Bisa satu pertanyaan lagi kali ya, Raya? Ya, boleh. Ya. Oke, saya buka untuk satu pertanyaan lagi. Silakan. Ika Vantiani mungkin? Mbak Ika Vantiani? Kayaknya saya melihat ada Mbak Ika tadi. Oke, nggak ada ya. Halo. Halo. Hai. Aku ngikutnya nih telat sebenarnya, tapi aku tadi mengikuti beberapa materinya. Sebenarnya yang aku tangkap dari obrolan ini sebenarnya memang yang aku nangkepnya gini. Aku mau menganggap bahwa semua algoritma gitu ya, teknologi ini nih selain tidak adil juga aksesnya kalau di Indonesia itu tidak merata kan. Nah, karena aksesnya tidak merata, menurut aku juga sebenarnya kayak edukasi digital aja juga masih berat banget gitu kan di sini kalau kita bicara mengenai segala macam yang berkaitan dengan teknologi ini gitu. Jadi dari tadi tuh aku merasa obrolan ini memang penting sekali, tapi juga kalau di Indonesia masih niche banget gitu. Yang kemudian aku nangkepnya gimana ya untuk membuat percakapan ini tuh tidak menjadi seniche ini gitu. Itu kalau aku ya, kalau aku nangkepnya kayak gitu. Jadi so far aku nangkepnya baru sampai situ. Gitu. Tapi ini menarik banget sih. Aku punya banyak keberatan soalnya kayak sama NFT, sama crypto art gitu kan. Aku masih struggling kayak menemukan kayak ikatan emosional dengan mediumnya aja susah banget gitu kalau buat aku sendiri gitu kan. Jadi, tapi bener aku setuju bahwa membicarakan hal ini penting banget karena sekarang udah kayak hidup di dua dunia, maya dan nyata, 24 jam saja itu emang berat banget gitu kan. Terus kita sendiri jadi juga memiliki banyak challenge dan mengartikulasikan diri kita di dua dunia itu berat sekali kan gitu. Jadi kalau aku sih ngeliatnya dari tadi sebenarnya aku sepotong-sepotong aku tangkap tuh kayak gitu. Gimana sih supaya nggak ketakutan gitu, nggak ngerasa malah makin inferior mungkin with all this technology, with all these things that you have to be in it either you like it or not gitu. Kalau aku sih nangkepnya kayak gitu. Terima kasih. Langsung ditanggapin ya, Mbak Vita. Ya, silakan. Terima kasih Mbak Ika.
Iya, saya setuju bahwa ada kesenjangan digital di Indonesia dan itu sangat besar ya. Dan waktu beberapa tahun lalu saya membuat acara retas dari rumah. Saya pikir karena pandemi gitu semua orang memiliki akses internet, ternyata enggak. Jadi yang dari Papua, dari Kalimantan, mereka harus 2 jam untuk hanya mendapatkan internet untuk mengikuti acara itu. Dan memang kesenjangan digital itu sangat kuat. Jadi dan berarti terjadi kesenjangan kehidupan juga ya ketika misalnya di Jawa dan di Kalimantan gitu, ketika pengetahuan yang dapat di Jawa gitu misalnya lebih banyak informasi yang kita dapat, dan kemudian ruang virtual itu lebih besar daripada ruang virtual yang kita miliki itu lebih besar daripada mereka yang misalnya ada di remote area apa namanya, misalnya di pulau lain gitu. Jadi di sini memang ada kesenjangan gitu, dan kita tidak bisa ngomong mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek. Mungkin mereka lebih nyaman gitu, tidak harus selalu berada di ruang virtual seperti kita gitu. Mereka tidak harus memiliki 2 dunia seperti yang Mbak Dika katakan, misalnya saya seniman, saya cukup melukis dan sudah, saya tidak harus memposting itu supaya orang lain tahu, saya tidak membutuhkan klik yang banyak untuk orang lain tahu. Ketika saya memiliki sebuah galeri dan saya berada di tempat yang terpencil, saya akan menikmati ketika orang-orang itu ada, kita akan memperbincangkan karya itu dengan tatap muka, terjadi pertukaran-pertukaran. Dan ketika sekarang misalnya saya memiliki galeri di Jakarta misalnya, tidak mungkin saya tidak memiliki media sosial gitu, sosial media, karena saya harus promote tempat saya harus promote karya-karya yang ada di dalamnya. Dan ketika proses promosi itu terjadi, yang saya mendapat keuntungan, tapi yang lebih besar yang diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan yang seperti saya katakan tadi, yang diuntungkan adalah Instagram, yang diuntungkan adalah Facebook ketika oh ya ini makin banyak karya yang masuk yang akan menjadi database mereka, dan mereka akan semakin mudah mengubah selera orang tentang seni. Dan itu tidak terjadi di pulau tadi misalnya. Jadi mana yang lebih menguntungkan, ini memang membingungkan sebenarnya. Kalau saya jelas saya merasa diuntungkan dengan adanya teknologi digital ini. Buat mereka mungkin belum tentu. Jadi kesenjangan digital memang ada, tapi apakah menimbulkan kesenjangan sosial mungkin belum tentu ya. Itu ya. Aku setuju juga sih, karena juga aku melihat beberapa teman-teman yang di daerah-daerah yang jadi pulau-pulau atau di beberapa gerakan teman-teman yang aku melihat bahwa sebenarnya mungkin yang lebih penting tuh mengempower each other, supaya itu tadi gimana kita bisa dapat the best out of teknologinya gitu, tapi juga kayak hal-hal yang menurut kita misalnya istilahnya menggerus kemanusiaan kita itu juga tidak sampai ke sana gitu. Jadi mungkin itu yang lebih penting untuk di-exercise dan untuk di-challenge dan untuk saling masing-masing kita grow into that kind of person gitu saat dealing with digital technology and living into itu tadi gitu kan. Kalau menurut aku jadi emang nggak killing each other, tapi how to actually get the best of the two worlds gitu. Itu kalau menurut aku gitu kan ya. Setuju. Sepakat. Oke. Mbak Vita? Ini malah, ya. Oh, maaf ya, aku ke-mute. Makasih Mbak Ika pertanyaannya. Ya, ini waktu juga udah habis nih sebetulnya, Ira. Apakah Ira ada pesan penutup? Kalau pesan penutup, ya kita sebagai
rupa atau pelaku seni ataupun orang yang berkecimpung di dunia seni, kita memang dikaruniai sebenarnya sikap kritis ya, dan kita mampu melihat lebih dari melihat hal-hal yang mungkin tidak mampu dilihat oleh orang lain gitu. Kita mempunyai imajinasi bagaimana sebenarnya kita juga dapat mempergunakan itu untuk membangun kesadaran kita gitu terhadap teknologi, terhadap budaya digital yang ada sekarang ini. Bagaimana sebenarnya membangun kesadaran manusia atau publik bahwa kita ini tetap hidup di sini, kita adalah tetap manusia, dan jangan sampai kita kehidupan kita dikuasai oleh artificial intelligence atau mesin-mesin itu. Makasih. Ya, makasih Ira. Ya, itu tadi tuh udah penutup yang menarik, Ra. Terima kasih juga ya untuk teman-teman, bagaimana kita jangan sampai dikuasai oleh artificial intelligence gitu. Menciptakan fighting bots with bots. Jadi harus cerdik ya, Ra, ya. Memanfaatkan itu untuk kepentingan kita gitu. Harus sadar aja, jangan mabuk teknologi. Oke. Sepertinya itu yang akan jadi penutup KST kelas teori keempat. Jadi terima kasih banyak Ira, terima kasih juga semua teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan pada kelas sejarah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ira, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di kelas berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Iren. Selamat buka puasa. Ya. Ya, selamat buka puasa.